Nah, itu dia Sambiloto rempah-rempah yang disinyalir katanya bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa menangkis COVID-19. Gitu Sambiloto Intan. tuh mirip-mirip aku ya dokter ya. Kok gitu? Bisa meningkatkan imunitas kan yang Oke deh. manis-manis bikin bahagia. Itu fakta, itu fakta ya. Nah, tapi di tengah kita sudah ada Dokter Mute. Siang dok, apa kabar? Siang, Halo baik. dokter, selamat Hega. siang. Mbak Intan ya. Nah dokter, ini Sambiloto lagi ngetren banget ya sekarang. Katanya ini disinyalir bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah ada fakta mitos nih dok yang beredar. Ini katanya kalau Sambiloto dicampurin sama kunyit, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh di saat musim hujan maupun lagi pandemi COVID-19 kayak sekarang ini. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta ya. Fakta. Sambiloto sendiri ini ya, mungkin ini Ya. yang bentuk basahnya ya, seperti ini daunnya. Memang memiliki senyawa sebagai antivirus ya. Dia bekerjanya untuk supaya virus itu tidak berkembang ke sel yang sehat Ya. ya, dengan memicu interferon Ya. kan ya. Nah, dikombinasi sama kulit jelas bagus banget karena dia juga memiliki senyawa antivirus juga kunyit itu. Betul. Fungsinya yaitu memang caranya agak sedikit berbeda ya. Dia memiliki zat aktif kurkumin, memang memiliki potensi sebagai antivirus. Jadi dua kombinasi yang itu. Nah, dok, ini pemirsa ingin tahu dok, cara meracik Sambiloto dengan kunyit untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh. Gimana dok caranya nih? Yang paling simpel dulu ya. Ya. Nah, ini ada Sambiloto dalam bentuk bubuk ya. Bubuk Jadi ya. kering sudah di blender. Kita boleh pakai ini setengah sampai 1 sendok teh ya. Ya. Dok maaf dok, kalau Sambiloto kering ini belinya beda ya sama Sambiloto kering? Sebetulnya sama ya. Atau Kalau bisa kita keringin sendiri? bisa kita keringkan sendiri, tapi lebih baik sih sudah yang dalam bentuk kering ya, karena memang ada teknik-teknik tertentu untuk biar kering supaya kering sempurna. Jadi kalau nggak terlalu kering nanti bisa menimbulkan potensi jamur. Gitu. Oke, Jadi oke. harus Gimana, dokter? betul kering. Nah, ini dalam bentuk bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh ya, sekitar 5 gram. Nah, kita gini. Nah, kemudian kita seduh saja pakai air Air hangat ya. panas ya. Panas. Nah, gitu. Ini 1 sendok teh dok 1 ya? sendok teh. Sebaiknya di Iya. teko teh ya. Jadi nanti kita bisa mengkonsumsinya bisa terbagi gitu. Iya. Nah, ini didiamkan dulu selama 10 sampai 15 menit. Gitu. Kunyitnya nanti dokter? Ini saya ajarkan yang simpel dulu. Jadi Sambiloto teh Sambiloto. Jadi hanya Sambiloto bubuk, kita seduh, kemudian kita tunggu 10 sampai 15 menit. Kemudian baru kalau sudah hangat kita tambahkan madu, diminum 2 kali sehari sebelum makan baiknya. Oh, Gitu. tambahin madu ya? Itu kan pahit Iya. ya dokter ya? Iya. Madunya tuh boleh sebanyak mungkin yang kita mau biar manis atau ada batasannya nggak sih? Sebanyak sepertinya memang dia karena dijulukin King of Bitter karena memang pahit banget ya. Jadi memang ditambahkan madu hanya sedikit, tidak signifikan untuk menurunkan pahitnya. Iya. Gitu. Boleh juga misalnya ditambah jus seperti jeruk nipis boleh. Jadi untuk hanya meringankan aja gitu. Dok, kalau madunya diganti dengan yang hype dok saat ini, gula aren. Gula aren. Boleh aja, nggak apa-apa, boleh. Tapi memang gula aren kan juga tidak terlalu manis ya, lebih manisan madu. Tapi memang tidak terlalu signifikan untuk menurunkan pahitnya Sambiloto. Itu nanti dicoba, dokter Haikal yang coba ya. Oh gitu ya, kalau yang pahit aja ya. Tadi katanya Sambiloto kayak Intan. Ayo. Kan kalau sesama nggak boleh masuk jeruk makan jeruk. Nah itu udah ya dokter ya? Kita tunggu 15 menit. 15 menit dulu sampai agak hangat. Perlu baru nanti disaring? Iya harus disaring. Oh, disaring. Nanti Karena ada ampasnya ya? betul. Ampasnya. Nanti baru ditambahkan madu. Jadi kalau madu memang tidak boleh diberikan pada saat panas, kan enzimnya akan rusak. Jadi cuma dikasih madu. Nah tadi dokter bilang kalau dicampur dengan kunyit bagus juga untuk meningkatkan imunitas tubuh Betul. ya. Nah sekarang caranya gimana dok kalau pakai kunyit? Oke, saya contohkan ya. Yang pertama didihkan dulu airnya sampai mendidih kan ya. Kemudian, nah ini saya variasi lain menggunakan Sambiloto yang segar. Daunnya ya? Daunnya ya. Nah ini boleh digunakan. Saya pakai 10 lembar ya, 10 lembar daun Sambiloto segar. Kalau mau ini boleh ditingkatkan dosisnya sampai 10 sampai 12 gram boleh digunakan untuk pencegahan ya. 12 sampai 12 gram. Nah, kalau sudah mendidih airnya, kemudian kita kecilkan apinya sampai yang paling kecil, baru kita masukkan. Dokter, ini Sambiloto kita nyarinya susah nggak sih? Atau di pasar-pasar gitu ada atau harus gimana Banyak dok? ya, banyak yang jual sekarang banyak. Ditanam juga mudah kok Mbak. Ditanam juga mudah. Ditanam juga Ditanam bisa? juga mudah. Nah ini Sambiloto dimasukkan, Iya. kemudian pakai kunyit sama jahe.
Oh, jahe juga. Ya, nah kalau kita membuat ramuan itu sebenarnya ada beberapa komponen ya. Jadi kalau ini sambilotonya saya ngambil komponen primer karena dia untuk meningkatkan imunitas. Kemudian nah kunyit juga bisa dimasukkan komponen primer karena dia untuk mendukung kerja sambiloto sebagai peningkat imun. Nah, adapun jahenya itu untuk meningkatkan nafsu makan atau mencegah terjadinya pembekuan darah ya, karena dia memiliki efek pengencer darah. Jadi untuk meningkatkan efek samping atau perberatan dari gejala virus ya seperti itu. Gitu. Nah ini jangan terlalu panas ya karena akan merusak kandungan dari flavonoidnya. Jadi cukup kecil saja, paling kecil apinya, ditunggu 15 sampai 30 menit sampai sepertiga berkurang ya. Jadi tinggal 2 gelas baru diminum 2 kali sehari gitu. Dok, ini kan masyarakat pengen tahu dok ya. Tadi kan dimasukkan sambiloto dan kunyit. Dan dua-duanya terkenal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau digunakan bersamaan seperti ini, nggak apa-apa dok? Maksudnya apakah nanti akan ada efek yang salah satunya berkurang atau gimana gitu? Enggak, justru saling menguatkan ya. Hanya saja memang karena dia bersifat imunomodulator, jadi imunomodulator artinya meningkatkan sistem imun ya. Bisa meningkatkan sistem imun atau menurunkan sistem imun pada imun yang berlebihan ya. Kalau imunomodulator, jadi tidak bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Memang sebaiknya 2 minggu saja, baru dijeda, baru kemudian digunakan lagi. Dok, kalau ini rasanya sama ya, agak pahit juga ya? Iya, pahit juga. Dok, pahit mana? Ini sama ini dok? Pahit mana ya? Pahit itu kayak gini, aku lagi nih, kayak gini. Kan katanya kayak kita sambiloto kan? Sambil kita berdebat dulu nih, kita mau cobain yang mana, Dokter Haikal mana yang mana, kita bakalan nanti lihat sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Pokoknya Intan ini ya, Intan. Nggak tuh Dokter Haikal. Nah pemirsa, tadi kan pemirsa lihat itu kira-kira Dokter Haikal sama Intan siapa yang menang ya, siapa yang lebih pahit ya, minumnya Dokter Haikal dong yang lebih pahit. Kalau aku nih kayak aku nih, karena warnanya udah sama nih, kuning. Ini udah dikasih jeruk apa tadi dok? Jeruk nipis, Jeruk mau nipis. pakai lemon juga boleh. Jadi dia sebagai perasanya supaya nggak terlalu pahit. Yang kedua kan memang dia memiliki vitamin C ya, juga baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke. Boleh juga pakai Kita lemon, coba ya. boleh silakan. Tapi ini berarti harus nunggu dianget dulu ya Iya, dok, ya, baru jangan bisa terlalu dituangin. panas kalau menggunakan lemon atau jeruk nipis, nanti vitamin C-nya akan rusak ya. Kita coba ya. Oke, coba Intan. Deg-degan. Gimana rasanya? Manis kah, pahit kah? Pahit, tapi pahitnya udah mulai agak hilang ya dok, karena dikasih lemon tadi. Coba Dokter Haikal rasanya. Nah, ini saya mau nyoba sambiloto yang tadi katanya kayak Intan. Kita coba ya, gimana rasanya ya? Kayak Intan maksudnya kalau ngomong jujur pahit. Baiklah. Pahit. Pahit Tadi banget dok. udah pakai madu padahal loh. Udah pakai madu ya? Oh, tapi berarti mungkin memang bener-bener yang bisa lumayan menetralisir pahitnya adalah lemon tadi yang lumayan membantu ya? Iya, tapi memang di balik pahitnya ini ada segudang manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau untuk sehat yang pahit-pahit hajar aja. Iya nggak apa-apa deh, yang penting sehat ya. Nah dokter sekarang bikin apa dok? Ini ramuan yang ketiga ya. Jadi tadi saya pakai sambiloto yang udah kering, kemudian nanti ditambah temulawak sama serai. Kemudian ada aromanya biar nggak terlalu bau sambiloto, pakai bunga lawang dengan ini kapulaga. Oh kapulaga. Oh Jadi itu dia tambahannya sebagai ya? aroma ya. Tapi kalau ini tuh sebenarnya ada perbedaan kayak misalnya kalau ini kan tambahin kunyit, kalau ini tambahin temulawak dan kapulaga. Ini ada perbedaan manfaat aja apa cuman untuk taste aja dok? Jadi karena kunyit dengan temulawak itu memiliki zat aktif kurkumin ya. Jadi memiliki senyawa antivirus juga. Jadi memang menguatkan kerjanya gitu. Dan temulawak ada kelebihannya yaitu untuk meningkatkan nafsu makan. Sebenarnya kunyit juga iya, tapi Temulawak lebih ke ya? temulawak. Temulawak yang saya gunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Ya. Dok, ini masyarakat butuh tips dok. Tips untuk meracik ramuan-ramuan sambiloto, ya, kunyit, jahe untuk bisa meningkatkan imunitas menangkis COVID-19 dan berapa kali kita mengkonsumsinya. Ya. Jadi yang pertama kalau misalnya dalam bentuk segar ya itu sebanyak maksimal 12 gram ya. Kalau saya tadi pakai 10 lembar. Kemudian kalau dalam bentuk bubuk sebenarnya sudah ada yang dijual ya dalam bentuk ekstrak sudah terukur dosisnya, itu lebih baik ya kan. Kalau misalnya adanya bubuk yang tidak dalam yang dijual
bisa misalnya dikeringkan kemudian di blender tadi, kita boleh menggunakan 1 sendok teh sehari ya. Jadi seperti tadi dibikinnya seperti teh. Kemudian yang ketiga dalam bentuk kering. Kalau dalam bentuk kering boleh digunakan 5 sampai 6 gram begitu ya. Direbus dengan cara begitu mendidih airnya kemudian dikecilkan apinya. Jadi jangan sampai 100 derajat ya. Jadi ditunggu sampai berkurang kira-kira 1 gelas karena dipakai tadi 3 gelas gitu. Dokter, ini ada apa semua orang bisa minum ramuan ini atau ada penyakit tertentu yang nggak boleh, Dok? Kan rasanya pahit banget. Ya. Yang spesial yang tidak boleh atau yang harus dihindari yaitu pada ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian bagi yang ingin program hamil ya, jadi karena dia memiliki anti fertilitas ya. Kemudian dan orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Oke. Gitu. Dan tentunya bagi yang ingin kurus, baiknya tidak konsumsi ini, Intan, karena ada kurkuminnya, meningkatkan nafsu makan. Waduh, bahaya. Nggak minum ini aja aku udah makan terus ya, tapi nggak apa-apa, Dok, yang penting sehat. Nah, Dokter, aku ada satu pertanyaan. Tadi kan kalau dokter bilang yang dibikin ini ramuannya, ini boleh dikonsumsi dalam jangka waktu paling lama 2 minggu, tapi harus ada jeda. Nah, kalau yang ekstrak tadi, bentuk ekstrak boleh terus-terusan atau ada jeda-jeda juga? Sebaiknya ada jeda ya. Jadi untuk supaya tubuh juga tetap berfungsi dengan baik tanpa mengkonsumsi ramuan ini gitu. Oke, dan tentunya mesti dikombinasikan dengan tidur cukup, rutin olahraga, dan bisa menghandle stres dengan baik. Oke. Dokter Mutia, makasih banyak ya Makasih, informasinya. Ini nggak terasa ya, Dokter Haikal, Betul. udah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah. Terakhir ditutup dengan yang pahit-pahit tapi berkhasiat, nggak apa-apa ya, Dokter Betul, ya. Intan. Jangan lupa terus saksikan ya Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal, Saya Intan sama Dina. Indonesia hidup Hidup sehat. sehat. Mari kita minum.